Apa yang lebih mengerikan dari seorang pembunuh yang mendobrak pintu rumahmu? Jawabannya adalah pembunuh yang kamu bukakan pintunya dengan senyuman, kamu beri makan, dan kamu tidurkan di bawah atap yang sama dengan anak-anakmu. Jangan pernah tertipu oleh sepasang mata bulat yang memohon belas kasihan, karena di balik itu mungkin ada jiwa tua yang sudah membusuk dan haus akan darah. Ketemu lagi sama kue Bang Jack di Clip 13. Hari ini kita bedah film Orphan, sebuah peringatan keras buat siapapun yang merasa kasihan tanpa kewaspadaan. Kate dan John mengira mereka sedang menambal lubang di hati mereka dengan mengadopsi anak, padahal mereka sedang menggali lubang kubur untuk keluarga mereka sendiri. Assalamualaikum Sobat Clip 13. Sebelum kita masuk ke labirin kegilaan Esther, pastiin tangan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Biar apa? Biar Bang Jack usah terus nemenin malam Jumat kalian dengan cerita yang bikin nadi berdenyut kencang. Oke, tarik napas dalam-dalam, kita mulai. Cerita ini dibuka dengan aroma rumah sakit yang menyengat, bau obat-obatan dan kesunyian yang mencekam. Kate, sang ibu, baru saja kehilangan bayinya dalam kandungan. Sebuah trauma yang meninggalkan bekas luka permanen di jiwanya. What is your body's moving? It's a terrible loss. What are you doing? You might feel some tugging. Coleman, it's a girl. Rumah yang seharusnya ramai dengan tangisan bayi, kini hanya diisi oleh gema penyesalan. John, suaminya, mencoba memberikan solusi yang dia pikir bijak. Adopsi. Your emotions. Is your body? For the first time this weekend. And I drove by the wine shop on the way home. It wasn't for myself. It wasn't. Mereka pergi ke sebuah panti asuhan yang suasananya terasa berat. Di sana, mereka tidak tertarik pada anak-anak yang berlarian. Perhatian mereka justru tertuju pada seorang gadis kecil yang duduk menyendiri di sudut ruangan. Namanya Esther. Penampilannya rapi, memakai gaun bergaya klasik dengan pita hitam melingkar erat di leher dan pergelangan tangannya. Dia sedang melukis, dan bicaranya, ya Tuhan, bicaranya sangat dewasa. John langsung terpesona. Dia merasa Esther adalah anak yang cerdas dan spesial. Tanpa memeriksa latar belakang lebih dalam, tanpa bertanya kenapa anak secerdas ini belum ada yang mengadopsi, mereka membawa malaikat ini pulang. Kesalahan pertama yang fatal. If you need anything. Okay. Last two. Hello, Dad. That just allows her to hear enough to read it. Sesampainya di rumah mewah mereka yang terisolasi di tengah hutan bersalju, Esther diperkenalkan kepada dua saudara barunya, Daniel, anak sulung yang skeptis, dan Max, si bungsu yang tunarungu. Max yang polos langsung menyukai Esther, tapi Daniel merasa ada yang aneh, dan gue setuju sama Daniel. Insting anak kecil biasanya lebih tajam daripada orang dewasa yang lagi blinded by kindness. Keanehan pertama mulai muncul di meja makan dan kamar mandi. Esther menolak keras saat Kate ingin membantunya mandi atau sekedar melepas pita di lehernya. Dia bereaksi sangat agresif, seolah pita itu adalah segel yang menahan rahasia gelap di bawah kulitnya. Suasana rumah yang tadinya hangat perlahan mulai mendingin, sedingin salju yang menumpuk di luar jendela. Lalu datanglah momen yang bikin bulu kudut berdiri. Ada seekor burung yang terluka di halaman. Alih-alih merasa kasihan, Esther menatap burung itu dengan pandangan kosong. Dia mengambil batu besar dan dengan tenang, plak. Dia menghabisi nyawa makhluk malang itu di depan mata Max. Ekspresinya datar. Tidak ada empati, hanya kepuasan dingin yang terpancar. Gak berhenti di situ, Sobat Clip 13. Di sekolah, Esther dirundung oleh seorang teman sekelasnya. Apa yang dilakukan anak normal? Menangis? Lapor guru? Tidak bagi Esther. Dia menunggu momen yang tepat di puncak perosotan dan dengan satu dorongan yang penuh perhitungan, dia membuat anak itu jatuh dengan posisi yang sangat membahayakan nyawa. Astagfirullah, lihat matanya. Itu bukan mata anak 9 tahun. Itu mata predator yang lagi menikmati hasil buruannya. Kate mulai sadar ada yang gak beres, tapi John
dia malah menyalahkan Kate karena dianggap terlalu stres dan berhalusinasi. Haduh, John, bapak satu ini emang minta dikirim ke alam lain lewat jalur ekspres. Maybe you need. Any favorites? Quick, say hi. I said no. Suster Abigail dari panti asuhan datang berkunjung karena merasa ada tanggung jawab yang belum selesai. Dia memperingatkan Kate bahwa ada serangkaian kejadian kecelakaan tragis yang selalu mengikuti kemanapun Esther pergi sebelum dia sampai di sini. Aura negatif di ruangan itu semakin pekat. Esther yang menguping dari balik pintu mulai merasa terancam. Dan kalian tahu apa yang terjadi kalau seekor ular merasa terpojok? Dia akan mematuk. Malam harinya, dalam kegelapan jalanan yang bersalju, Esther melakukan aksi yang benar-benar biadab. Dia menjebak Max yang kecil dan tak berdaya untuk menjadi umpan. Suster Abigail yang berusaha menolong justru terjebak. Oh, Max. Mobil meluncur, Suster Abigail keluar, tergelincir. Esther muncul dari kegelapan, palu besar di tangannya, 1 hantaman, 2 hantaman, darah muncrat ke salju putih, merah pekat, amis darah memenuhi udara dingin. Suster itu tewas mengerikan. Esther menatap Max, mengancam dengan telunjuk di bibirnya. Shh, gila, ini anak atau iblis? Dia bahkan sempat-sempatnya membersihkan noda cairan merah di baju Max dengan wajah tanpa dosa. Kate semakin curiga setelah menemukan sisa-sisa bukti, tapi John malah semakin memihak Esther. I find out that you're lying. I'll be right out, honey. No. She feels there's been some real tension between the two of you. Everything, right? Manifesting themselves in your relationship with that girl going through an extremely difficult time. She just needs a little. Hello. Hello, is this Mrs. Coleman? Yeah. Yesterday, and I'm just starting to get really worried. Manipulasi Esther benar-benar level dewa Sobat Clip 13. Dia bahkan berani mematahkan tangannya sendiri di alat gym cuma buat bikin Kate terlihat seperti ibu yang menyiksa anaknya. Cerdas, tapi licik luar biasa. Kate yang merasa sendirian akhirnya mengambil langkah nekat. Dia menyelidiki lukisan-lukisan Esther yang aneh. Dia menemukan lampu UV yang mengungkapkan sisi gelap dari lukisan tersebut. Di balik gambar bunga yang indah, ada lukisan pemandangan neraka yang penuh dengan api dan penderitaan. Ini adalah manifestasi dari jiwa Esther yang sebenarnya. Kate kemudian menelpon rumah sakit jiwa di Estonia. Dan boom, kebenaran yang sesungguhnya terkuak. Bersiaplah, karena ini adalah plot twist yang bakal bikin kalian merinding sebadan badan. Dr. Farafa menjelaskan siapa Esther sebenarnya. Esther bukan anak berumur 9 tahun. Dia adalah wanita dewasa bernama Lena Klemmer yang berumur 33 tahun. Dia menderita penyakit langka bernama hypopituitarism yang membuat pertumbuhan fisiknya berhenti total. Dia menggunakan kecantikannya yang tertunda, pita-pita untuk menutupi luka bekas kekangan di RSJ, dan gigi palsu untuk menyamar sebagai anak kecil yang malang. Dia tidak mencari keluarga, dia mencari wanita dewasa untuk dirayu dan kemudian dibunuh jika ditolak. Di rumah, saat Kate sedang di rumah sakit karena dijebak, Lena atau Esther mulai menjalankan rencana akhirnya. Dia memakai gaun seksi, make up tebal, dan mencoba merayu John. Bayangkan betapa jijiknya John saat melihat anak angkatnya berperilaku seperti pelacur. I really love you. What are you doing? What are you doing? I don't see that. I just feel like I'm alone sometimes in respect. I don't know what to do. Oh, God. Jesus Christ! My God! Stop talking to me like I'm a child. Disinilah John akhirnya sadar. Tapi sayang, penyesalan selalu datang saat maut sudah mengetuk pintu.
An intruder in our home. Lena yang merasa ditolak langsung mengamuk. Dia mengambil pisau dapur. Kegelapan menyelimuti rumah itu seiring dengan padamnya listrik. John berlari. Gelap. Esther muncul dari balik bayangan. Hantaman pisau. Berkali-kali. John ambruk. Cairan pekat mengalir di lantai kayu yang mahal itu. John pindah alam dengan cara yang sangat tragis. Gila, wajahnya saat rikiasannya luntur itu benar-benar kayak entitas dari lubang terdalam neraka. Sekarang, target terakhirnya adalah Kate dan Max. Kate sampai di rumah dan menemukan suaminya sudah tak bernyawa. Tangisnya pecah, tapi dia nggak punya waktu buat meratap. Lena ada di sana, memegang pistol dan pisau. Kejar-kejaran terjadi di dalam rumah yang sunyi dan mencekam. Setiap sudut ruangan terasa seperti jebakan kematian. Kate berhasil menyelamatkan Max dan mereka berlari keluar menuju danau yang membeku di belakang rumah. Angin kencang berhembus, menusuk pori-pori kulit. Permukaan danau yang putih tertutup salju menyembunyikan retakan es yang rapuh. Lena mengejar dengan kecepatan yang mengerikan bagi seseorang bertubuh mungil. Kate terpojok. Mereka bergulat di atas permukaan es yang mulai retak. Bunyi krek-krek di bawah kaki mereka menambah teror psikologis yang luar biasa. Lena mencoba menusuk Kate sambil terus berteriak dengan suara aslinya yang berat dan serak. "I'm not your mommy," teriaknya. Tiba-tiba, biur, es pecah. Keduanya tercebur ke dalam air yang sangat dingin. Dinginnya air danau itu seolah ingin menghentikan detak jantung siapapun yang masuk ke dalamnya. Di bawah air, Lena masih berusaha membunuh Kate. Benar-benar iblis yang gak tahu cara mati. Kate berhasil naik ke permukaan es yang lebih kokoh. Lena yang masih di dalam air mencoba memanjat keluar. Dia kembali ke mode anak kecil, memohon dengan suara lembut, "Mommy, help me." Kate menatap dia dengan penuh kebencian yang sudah memuncak. Dia tahu ini adalah tipuan terakhir sang predator. Dengan segenap kekuatan dan rasa sakit hatinya, Kate berkata, "I'm not your mother." Boom! Sebuah tendangan keras melandak tepat di wajah Lena. Lena terhempas kembali ke dalam kegelapan danau yang dalam. Tubuhnya tenggelam, perlahan hilang di telan air yang membeku. Tamat sudah riwayat sang yatim piatu palsu. Fajar menyingsing di atas danau yang tenang. Kate dan Max berhasil selamat, meski mereka harus membawa beban trauma yang sangat berat seumur hidup mereka. John sudah tiada, rumah mereka sudah ternoda oleh darah, dan kepercayaan mereka pada sesama sudah hancur berkeping-keping. Sobat Clip 13, apa yang bisa kita petik dari kisah tragis ini? Kejahatan itu nggak selalu datang dengan wajah yang mengerikan. Setan itu pintar, dia bakal pakai wujud yang paling bikin kita merasa iba agar dia bisa masuk ke dalam pertahanan kita. Dalam pandangan spiritual, kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap fitnah dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Di film ini, Esther adalah cobaan yang gagal dilewati oleh John karena dia terlalu sombong dengan logikanya sendiri dan mengabaikan firasat istrinya. Selalu minta perlindungan sama Allah dari segala macam gangguan, baik dari golongan jin maupun manusia yang berhati iblis, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya duduk di samping kita saat ini. Rating ketakutan versi gue 9/10 tengkorak. Akting Isabel Furhan sebagai Esther benar-benar juara dalam bikin kita merasa nggak nyaman. Gimana menurut kalian? Berani adopsi anak setelah nonton ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau nyali kalian masih ada, like dan subscribe. Jangan lupa share ke teman kalian yang pengen punya anak banyak. Gue Bang Jack pamit. Wassalamualaikum.